Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama saya di sini. Di video ini kita akan mencoba mengupas tentang mitos maupun kepercayaan Jawa tentang berbagai binatang yang dianggap bisa menjadi pertanda akan datangnya rezeki, hoki, ataupun keberuntungan jika mereka masuk ke dalam rumah. Jika Anda berasal dari Pulau Jawa, maka saya yakin bahwa Anda pernah mendengar Mbah Buyut berkata, jika ada binatang tertentu masuk ke dalam rumah, maka hal itu biasanya dikaitkan dengan suatu peristiwa yang akan datang. Bisa peristiwa yang baik, namun bisa juga yang tidak baik. Rezeki dan segala sesuatunya berasal dari Tuhan, bukan dari binatang. Memang benar bahwa semua rezeki ataupun cobaan tidak lain datangnya dari Allah. Bahkan untuk binatang tertentu yang bisa kita jual agar mendapatkan uang. Tetap saja rezeki itu datangnya dari Tuhan. Binatang tersebut hanyalah perantara saja. Begitu juga hewan yang muncul dan masuk ke dalam rumah hanya sekedar pengingat dan pembawa pesan. Sehingga jika pertanda tersebut adalah akan datangnya nasib buruk, diharapkan kita semua akan bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Selalu camkan bahwa manusia dan semesta itu saling terhubung. Jadi sampai di sini saya harap kita semua ada di dalam satu pemahaman yang sama. Inilah beberapa jenis binatang yang bisa membawa rezeki, hoki, dan keberuntungan jika mereka masuk ke dalam rumah. Hewan yang pertama adalah lebah madu. Adakah Anda yang suka jajan es di pinggir jalan? Jika ada, coba perhatikan tempat gulanya. Jika penjual es tersebut menggunakan gula tanpa campuran apapun, sari manis misalnya, kemungkinan besar pasti akan banyak lebah madu yang mengerumuninya. Lalu apa hubungannya dengan lebah madu yang masuk ke dalam rumah? Kenapa bisa dikatakan menjadi pertanda akan datangnya hoki? Lebah madu adalah hewan yang memiliki unsur api kuat di dalam tubuhnya. Ketika lebah ini masuk ke dalam rumah, itu adalah pertanda bahwa akan datangnya sebuah produktivitas atau energi positif yang akan menyalakan kerezekian Anda yang tengah padam. Kemudian yang kedua adalah lebah madu ini bisa mencium aroma kesukaannya dari jarak yang sangat jauh, yaitu madu. Lebah madu yang datang ke rumah namun tidak ada madu di sana, menurut orang dulu, lebah itu tidak tersesat. Lebah tersebut menangkap aroma manis dari energi rezeki yang ada di dalam rumah Anda, dan energi rezeki ini adalah beberapa waktu ke depan biasanya akan termanifestasi menjadi wujud fisik. Lebih hebat lagi adalah jika kemudian ada sekawanan lebah madu yang membuat sarang di halaman rumah Anda. Selain bisa memberikan madunya, juga sekaligus menjadi pertanda bahwa rumah tersebut akan selalu memperoleh kelancaran dan keselamatan dalam urusan rezeki. Hewan pembawa rezeki yang kedua adalah kupu-kupu. Semua kupu-kupu apapun itu jenis dan warnanya memiliki makna dan pertanda yang baik, kecuali kupu-kupu yang berwarna hitam legam. Namun ada dua jenis warna kupu-kupu yang memiliki simbol yang baik yang terkait dengan hoki dan keberuntungan, yaitu yang sayapnya berwarna coklat dan putih. Jika Anda ada yang berjualan warung makanan, coba perhatikan. Jika sewaktu-waktu ada kupu-kupu yang berwarna coklat masuk dan hinggap di salah satu peralatan masak, misal di baskom, tempat makanan, atau bagi yang jualannya keliling, hinggapnya di gerobak, maka bisa dipastikan jualan Anda di hari itu akan laris manis. Ada pula penjelasan metafisiknya. Yang pertama, ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa kupu-kupu coklat merupakan perwujudan leluhur yang pada waktu-waktu tertentu mengunjungi dan membantu keluarganya yang masih hidup. Lalu yang kedua, kupu coklat yang merupakan simbol dari elemen tanah, membawa energi kesuburan bumi yang terkait dengan pertumbuhan seperti perbaikan kualitas hidup, meningkatnya perekonomian, dan lain sebagainya. Kupu-kupu ini datang karena tertarik dengan energi doa yang Anda panjatkan, yaitu permohonan untuk kelimpahan dan rezeki. Artinya, frekuensi doa tersebut tinggi, bahkan bisa jadi telah sampai pada pusat semesta. Begitu juga dengan kupu-kupu putih yang berukuran kecil. Ketika mereka tiba-tiba saja masuk ke dalam rumah, sebenarnya kupu-kupu tersebut sedang membawa pesan. Kupu putih merupakan pertanda bahwa di lingkungan rumah tersebut energi positifnya tinggi. Bahkan diri Anda juga bervibrasi pada getaran yang lumayan tinggi, yang biasanya akan diikuti dengan serangkaian peristiwa baik. Kemudian yang ketiga, hewan pembawa hoki jika masuk ke dalam rumah adalah kepik. Kepik yang paling sering ditemukan mungkin hanyalah kepik yang berwarna merah dan memiliki bintik-bintik kecil berwarna hitam di punggungnya. Kepik ini sebenarnya juga membawa pesan baik, namun sebatas hanya pada rasa damai dan kebahagiaan yang akan segera Anda rasakan. Meski lebih bersifat spiritual daripada material, hal itu tetap saja rezeki. Akan tetapi berbeda ceritanya apabila yang masuk rumah Anda itu adalah kepik yang berwarna emas. Dahulu kepik emas ini masih banyak ditemukan di sawah, namun sekarang kelihatannya sudah sangat jarang. Sehingga jika kepik emas ini ada di dalam rumah, maka sudah pasti hal tersebut bukanlah kebetulan, karena dalam waktu dekat akan datang blessing yang berupa uang atau materi. Hewan yang keempat adalah hewan yang sering kita temui sehari-hari, yaitu kucing. Jika Anda tidak mau memberi makanan,
maka paling tidak jangan menyakiti. Diamkan saja atau usir jika memang dianggap mengganggu. Namun sekali lagi tidak usah dengan kekerasan. Kucing merupakan hewan yang dianggap sakral. Tidak hanya di Nusantara saja, tapi juga di Mesir, Jepang, Eropa, dan sebagainya. Kucing ini dipercaya adalah hewan yang akan memberi karmanya secara tunai, baik itu yang baik maupun yang tidak. Kucing yang membawa pertanda rezeki adalah kucing yang liar, kucing yang entah mengapa lebih memilih rumah Anda ketimbang rumah tetangga. Percaya atau tidak, alam semesta paling sering memakai kucing liar sebagai penyampai pesannya, yaitu pesan agar Anda membagikan sedikit rezeki kepada mereka. Sebab tertulis bahwa tidak semua rezeki yang kita terima itu sepenuhnya hak kita, namun meskipun sedikit, ada hak yang Tuhan titipkan untuk diberikan kepada makhluk lainnya. Percayalah, ketika Anda ikhlas dalam memberikan hak tersebut kepada makhluk lain, sebut saja memberi makan kucing liar tadi. Meskipun itu hanya sepotong kepala ikan lele, akan tetapi jika dibarengi dengan sifat Anda yang tanpa mengharap imbalan, justru yang terjadi akan sebaliknya. Rezeki Anda akan semakin ditingkatkan. Hewan pembawa keberuntungan jika masuk ke rumah yang kelima adalah kinjeng atau capung. Jika ada capung masuk ke rumah, maka ada dua makna. Yang pertama tentu saja adalah transformasi atau perubahan, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik, lebih positif, lebih makmur, dan sebagainya. Dengan catatan capung tersebut tidak Anda temukan dalam keadaan tewas. Capung yang tewas, terutama di dekat jendela kaca, adalah pertanda supaya yang bersangkutan tidak ragu-ragu dalam menemukan potensi dirinya. Jangan sampai seperti capung yang ingin bebas namun terhalang oleh kaca. Makna yang kedua adalah akan datangnya suatu kesembuhan. Kesembuhan ini maknanya luas, bisa secara fisik maupun mental spiritual. Namun yang jelas pada intinya adalah akan adanya sesuatu yang dipulihkan. Capung bisa merasakan energi kesembuhan. Dilihat dari habitatnya, mereka senang hidup di sekitar tempat yang ada airnya, dan air sejatinya adalah unsur yang energi penyembuhannya sangat luar biasa. Di posisi keenam adalah laba-laba coklat. Masih banyak orang yang takut dengan serangga yang satu ini, sehingga ketika seekor laba-laba muncul di rumah, kebanyakan orang langsung menyemprotnya dengan racun serangga atau buru-buru mengambil sapu untuk memukulnya. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hadir sebagai pertanda yang baik. Ketika menemukan kejadian ini, maka yang harus Anda ketahui adalah jumlah kaki dari laba-laba tersebut. Jika semua kakinya masih lengkap yaitu 8, maka maknanya adalah akan kedatangan rezeki sebagai buah dari ketekunan dan keuletan dalam menekuni sesuatu. Mungkin saja usaha jualan Anda akan semakin laris dan sebagainya. Namun jika jumlah kakinya tidak lengkap, biasanya maknanya kurang begitu baik, yaitu kerja keras yang akan mengkhianati hasil. Dan tentu saja hal ini akan membuat Anda seolah-olah sakit, tetapi tidak berdarah. Binatang pembawa keberuntungan yang ketujuh adalah belalang. Pasti Anda pernah melihat banyak pedagang belalang goreng di pinggir jalan. Namun selain dijadikan makanan yang enak dan gurih, belalang juga bisa menjadi penyampai pesan alam semesta ketika masuk ke dalam rumah. Pertanda dari belalang ini umumnya dibagi dua, menurut warnanya, yaitu belalang hijau dan juga belalang coklat. Jika suatu hari Anda melihat belalang hijau masuk ke dalam rumah, entah itu di garasi ataupun di ruang TV, maka artinya adalah Anda akan bisa melewati sebuah rintangan hidup dengan mudah. Lalu, khusus untuk belalang yang warna coklat, jika binatang tersebut sampai masuk ke dalam rumah, maka Anda harus berhati-hati dalam mengambil langkah atau keputusan. Kemudian yang kedelapan adalah binatang pembawa rezeki jika masuk ke dalam rumah adalah burung gereja. Burung ini dinamakan sesuai dengan tempat ibadah pemeluk agama Kristen karena pada zaman dahulu, khususnya di zaman kolonial, burung ini suka menempati bangunan yang tinggi, di mana waktu itu bangunan yang tinggi adalah katedral atau gereja. Namun meski begitu, burung gereja tidak memiliki hubungan dengan suatu agama apapun. Lalu bagaimana burung gereja bisa menjadi pertanda rezeki yang baik ketika masuk ke dalam rumah? Menurut nenek moyang, jika ada burung gereja masuk ke rumah, maka artinya harapan Anda terhadap sesuatu yang baik akan segera terkabulkan. Burung gereja seolah-olah akan membawa tentang harapan atau doa Anda, kemudian menyampaikannya kepada Sang Pencipta alam semesta, sehingga terkabulkan. Binatang pembawa hoki jika masuk ke rumah yang ke-9 adalah katak atau kodok. Hewan berkaki 4 yang banyak muncul pada saat musim penghujan ini ternyata sudah menjadi simbol dari kelimpahan dan kekayaan semenjak berabad-abad yang lalu. Di negeri Tiongkok hingga kini mempercayai jika mereka menempatkan patung kodok emas yang lebih dikenal dengan nama Jin Chan di dalam salah satu sudut rumah, maka hal itu akan memperlancar aliran energi Qi positif yang terkait dengan kerezekian. Jika Anda mendapati ada seekor kodok yang masuk ke dalam rumah kemudian berbunyi, entah itu di pagi, siang, atau malam hari, maka pertandanya adalah sangat bagus. Kodok tersebut seolah-olah sedang memanggil
hujan rezeki untuk sang pemilik rumah, dan kebanyakan kodok tadi akan pergi atau menghilang dengan sendirinya. Beberapa waktu yang lalu, ketika buntut atau togel masih merajalela di tempat kita, kodok banyak diburu oleh penggila togel. Bukan untuk dimasak, tapi untuk dikerok bagian perutnya menggunakan koin. Mereka percaya bahwa jenis kodok tertentu memiliki urutan nomor goib di bagian perutnya, sehingga jika nomor tersebut dipasang, konon akan bisa tembus. Dan yang terakhir, binatang pembawa rezeki jika masuk ke rumah urutan ke-10 adalah jangkrik. Menurut orang terdahulu, suara jangkrik bisa menakuti makhluk halus, sehingga apabila suasana menjadi sangat sepi, kemudian tidak ada suara, jangkrik ataupun angin yang berhembus, maka biasanya di sekitar tempat itu ada sesosok entitas gaib yang sedang hadir. Jika seekor jangkrik masuk ke dalam rumah, apalagi sampai di dapur, kemudian mengeluarkan bunyinya, maka pertandanya adalah bahwa sebentar lagi hidup Anda akan masuk dalam suatu era di mana akan mudah dalam mengumpulkan bahan pangan, atau dalam arti yang lebih luas adalah rezeki. Itulah 10 binatang pembawa rezeki jika masuk ke dalam rumah. Sekali lagi, semua yang saya paparkan di sini berdasarkan pada ilmu titen yang sudah pernah dituliskan oleh para leluhur di kitab. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.